Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, merhaba ketemu lagi dengan saya Ayu Pratiwi, perawat Riyadh Saudi Arabia. Nah, kali ini saya akan berbagi cerita tentang motivasi saya ke Arab Saudi. Jadi, motivasi bekerja di luar negeri umumnya itu banyak ya. Dari teman-teman, setiap orang yang pergi ke luar negeri untuk bekerja itu mereka punya tekad, punya motivasi sendiri-sendiri. Jadi ini motivasi saya, versi saya sendiri. Kenapa sih saya kok jauh-jauh bekerja ke Arab Saudi, padahal di Indonesia itu banyak sekali lowongan pekerjaan di Indonesia itu banyak ya. Jadi kenapa sih harus ke Arab Saudi? Kan padahal banyak di Indonesia. Kenapa harus mengabdi ke luar negeri, nggak mengabdi ke negara sendiri? Jadi semua itu pilihan teman-teman. Jadi motivasi saya itu untuk bekerja ke Arab Saudi itu, pertama saya tuh pengen umrohin orang tua saya. Jadi saya berpikir saya ini sekolahnya cukup mahal, sekolah kesehatan itu cukup mahal. Jadi banyak pengorbanan yang mereka berikan ke saya yang menurut saya harus membalasnya seperti apa. Jadi saya pengen bawa orang tua saya, ibu dan ayah saya berangkat ke Arab Saudi untuk umroh. Jadi insya Allah kemarin rencananya mau ngajak mereka tahun lalu, tahun 2020, cuman terkendala dengan COVID-19. Jadi qadarullah lagi mereka nggak bisa berangkat ke Arab Saudi. Jadi insya Allah semoga tahun depan mereka bisa berangkat ke sini. Kalau saya sendiri sih sudah pernah umroh, sudah 5 kali umroh dan haji sekali. Jadi alhamdulillah itu motivasi saya itu umroh dan haji. Orang tua saya dulu pertama seharusnya, cuman karena saya dekat di sini jadi saya bisa umroh duluan. Nanti orang tua saya insya Allah akan menyusul. Jadi itu motivasi saya. Dan saya pengen hajian juga. Alhamdulillah Allah udah memberikan jalan, mengizinkan saya untuk menunaikan ibadah haji, mengkomplitkan sebagian dari agama saya. Alhamdulillah saya bisa berhaji. Kalau di Indonesia tahu sendiri kan, dengan biaya yang cukup mahal, menunggu yang begitu lama bertahun-tahun untuk berangkat ke Arab Saudi menunaikan ibadah haji itu lama. Mungkin yang mereka yang punya uang dan mereka yang punya umur, insya Allah mereka berangkat. Cuman kalau harus menunggu lama, ya itu tadi di Indonesia kan lama. Tadi motivasi saya pertama tadi itu umrah dan haji. Alhamdulillah semuanya udah tercapai, itu motivasi saya alhamdulillah. Terus yang kedua, tidak munafik. Namanya kerja di Arab Saudi itu pasti semuanya menilainya itu uang, ya kan? Ya dengan keadaan yang di Indonesia, dengan gaji perawat di Indonesia yang belum lumayan besar gajinya. Jadi ada beberapa tempat yang emang gajinya udah besar, cuman di daerah saya sendiri itu gajinya cuma 500, dibayar 3 bulan sekali seperti itu. Dan kalau tidak ada orang dalam pun itu susah sekali. Saya tahu diri orang tua saya tidak mungkin untuk memasukkan saya ke rumah sakit yang ya udah nih harus nyogok sekian puluh juta untuk bekerja di sana. Sayang uangnya. Lebih baik saya uangnya dipakai untuk ke Arab Saudi, istilahnya gitu. Tapi istilahnya di Arab Saudi pun kita tidak pakai uang. Uang itu buat prosesnya ya. Jadi kalau di Arab Saudi itu misal nih, gaji kita 20 juta 1 bulan. Terus kita pertama kali datang habisin uang 10 juta lah maksimal. Buat ke Arab Saudi itu biaya medical check up aja 3 juta nih. Kita sendiri yang bayar. Terus translate ijazah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Arab. Stamp tuh dari Kementerian Luar Negeri, semuanya itu kan pakai biaya semua kan, bolak-balik. Jadi kita istilahnya memberikan uang itu ke agensi atau PT.
tapi nanti gajinya kan, nanti sampai sini nanti kita akan dapat gaji. Jadi uang itu kecil sekali kalau dibandingkan untuk berangkat ke Arab Saudi seperti itu. Jadi motivasi tadi umroh, haji, dan gaji. Untuk gaji udah saya berikan video sebelumnya, di video cari aja di video saya ini ada tentang gaji, nanti silahkan dilihat, dicek. Jadi alhamdulillah kalau soal gaji di Arab Saudi itu alhamdulillah sangat lumayan, bukan lumayan lagi sebenarnya, alhamdulillah, bersyukurlah seperti itu. Tapi itulah manusia itu kan kalau dikasih terus nggak pernah ada puasnya, jadi yaudahlah bersyukur aja lah pokoknya istilahnya gitu. Terus ketiga, motivasi saya itu bahasa, karena saya berpikir di Indonesia itu saya kurang memahami bahasa Inggris. Saya menantang diri saya sendiri untuk keluar negeri aja lah untuk bisa mengasah bahasa Inggris saya, karena saya juga belum terlalu pandai bahasa Inggris. Saya belajar di Indonesia dengan bekal saya di Indonesia itu. Jadi saya menantang diri saya untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang at least semuanya beda negara sama kita, dari Filipina, dari India, dari Sudan, terus dari Masri itu Mesir. Jadi kita menantang diri kita untuk nggak mungkin saya harus stuck di sini nih. Setelah saya kuliah, setelah saya bekerja di Indonesia, apalagi nih yang saya lakukan? Karena saya tipe orang yang bosen untuk nih kita bekerja setahun gini terus, jadi pulang kerja bangun tidur gini terus. Saya tuh tipe orang yang bosan, jadi saya tantangan baru lagi nih. Dan sekarang juga saya menantang diri saya untuk keluar dari zona nyaman saya yang bekerja ke Arab Saudi ini. Saya mau pergi kemana lagi nih setelah ini? Apa yang harus saya siapkan seperti itu? Apa saya pergi ke luar negeri lain, ke negara lain, atau saya pulang ke Indonesia? Itu lagi saya pikirkan dan saya siapkan untuk melanjutkan tantangan selanjutnya seperti apa. Itu tadi. Keempat itu apa ini? Saya tulis itu tadi, mencari tantangan tadi ya, mencari tantangan bahasa tadi ya. Terus mendapatkan pengalaman yang berharga, ya itu tadi saya mendapat pengalaman yang berharga. Ini saya menulis teman-teman, jadi poin-poinnya saja. Mendapatkan pengalaman internasional. Jadi pengalaman internasional itu seperti apa? Saya bisa kenal sama dokter saya orang Mesir, saya kenal sama profesional semua di sini, yang orang Syria, orang Sudan, orang Filipina, semuanya itu internasional. Artinya mereka lain dari negara kita, orang baru, mereka itu dari berbagai negara. Jadi kita tahu nih, kerja orang Filipina seperti ini, kerja orang India seperti ini, kerja orang Sudan seperti ini, gini, etos kerjanya gimana sih di sini. Jadi kita punya pengalaman yang itu sangat berharga, yang tidak bisa kita dapatkan di Indonesia. Jadi itu motivasi saya seperti itu. Terus untuk membangun jaringan di seluruh dunia. Jadi motivasi saya itu, saya mau membangun jaringan seluruh dunia itu. Jadi misalkan gini nih, kita itu kan kita nggak tahu rezeki, jodoh, maut tuh Allah yang ngatur. Jadi kalau kita berteman silaturahmi, insya Allah kita membawa rezeki. Rezeki seperti apa sih? Jadi bukan rezeki teman ngasih kita uang, ngasih kita link, jaringan. Misal nih, kemarin pas saya ke Arab Saudi ini, saya punya teman yang emang sudah bekerja di Arab Saudi. Pengalaman mereka, saya tanya nih, saya deketin, saya curi ilmunya gimana, informasinya. Nih, saya dapat nih, gini. Saya coba nih, sama seperti halnya di sini. Banyak teman-teman yang habis dari Arab Saudi, mereka pergi ke Kanada, pergi ke luar negeri ke lainnya. Saya cari informasi itu ke Jerman, ke Belanda. Nanti gimana sih yang di sana? Kita cari tahu informasi. Mungkin seperti itu saya bisa membuka peluang lain. Setelah ke Arab Saudi saya akan pergi kemana lagi. Saya bukannya ambisius untuk menggapai dunia, cuman saya tipe orang yang tadi bosan. Saya bosan, jadi saya pengen
apalagi ya yang akan saya lakukan. Teman-teman banyak kok yang pergi ke Kanada, ke Jerman, ke Belanda, mereka berkeluarga juga di sana, di sini juga ada. Jadi setelah ini apalagi sih peluang lagi, misalkan mereka ada yang kuliah nih, kuliah profesional yang emang nggak bisa pulang ke Indonesia, harus online. Jadi kita cari informasi temen sebanyak-banyak mungkin, jadi kita tahu oh ini ilmu baru, informasi sebanyak-banyaknya. Ternyata di dunia ini kita tuh miskin ilmu, banyak ilmu yang kita tidak tahu ternyata. Semakin hari saya baru tahu, oh seperti ini, oh seperti ini. Oh temen yang di Filipina ini dia punya channel yang luas nih. Oke, kita buka jaringan keluar dunia, keluar negeri ini, seluruh dunia, kita cari peluang-peluangnya. Jadi seperti itu. Terus tadi pengalaman di setiap orang itu punya pengalaman masing-masing, dan saya juga punya pengalaman di luar negeri ini, bekerja di Arab Saudi, yang dulunya saya tuh tidak tahu sama sekali tentang dental, tentang gigi. Alhamdulillah saya bisa belajar di sini, saya bisa ketemu sama dokter saya yang luar biasa, sangat profesional, memberitahukan saya ilmu gigi, dan saya mulai nyaman dengan spesialis gigi ini, karena saya sebelumnya tidak kenal dengan ini, tidak tahu dengan ini, dan saya mau belajar. Yang penting tadi mau belajar dan tidak mau pernah putus asa, tidak mau menyerah. Jadi saya belajar tentang dental, tentang gigi. Jadi saya lebih nyaman di gigi, tapi Allah alam nanti saya pulang nanti saya tetap melanjutkan spesialisasi saya yang dari dulu kemarin itu saya bedah, tapi sekarang saya kurang tahu. Jadi seperti itu teman-teman, motivasi saya berangkat ke Arab Saudi itu sekitar ada 8. Saya pengen umroh dan haji, terus gajinya yang lumayan besar, kemampuan bahasa saya, terus mencari tantangan, mendapatkan pengalaman internasional, terus mengatasi masalah kompetisi. Tadi belum saya jelaskan. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang di Indonesia ada masalahnya seperti ini. Di luar negeri tuh banyak sekali yang masalah-masalah yang saya temukan, yang saya pecahkan sendiri dan bersama teman-teman, yang dengan banyak sekali cara kerja yang tidak seperti ini. Dan cara kerja saya pun yang di Indonesia harus saya sesuaikan dengan di luar negeri. Pertama saya harus contohnya seperti ini. Pertama kali datang saya kaget melihat teman-teman yang bekerjanya itu luar biasa, cek gitu. Indonesia kan kita orangnya santai kayak gitu kan. Di sini kita nggak bisa nih. Ada saatnya kita santai, ada saatnya kita emang harus harus tak gitu. Di sini saya belajar kompetisi. Seperti itulah pengalaman saya bekerja di Arab Saudi. Buat teman-teman yang punya motivasi sendiri, boleh share di kolom komentar. Buat teman-teman silahkan. Semoga ini bisa memotivasi kalian. Apabila kalian ingin pergi ke Arab Saudi, ke luar negeri, tetap semangat. Saya nggak pernah berhenti bilang semangat, karena kalau kalian itu menyerah, kalian tidak tahu gimana kehebatan kalian beradaptasi di luar negeri. Karena kalian itu sebenarnya bisa, cuman kalian tidak mau mencoba. Jadi harus mencoba biar kalian tahu sampai mana sih skill kalian untuk menghadapi dunia modern sekarang, yang kita bukan kompetisi kita tuh bukan dalam negeri aja, di luar negeri tuh banyak ternyata yang harus kalian gali, yang kalian bisa ambil dan nanti akan kalian berikan ke Indonesia untuk menjadikan Indonesia itu lebih bagus lagi. Jadi ambil positifnya di luar negeri, kalian aplikasikan ke Indonesia. Insya Allah nanti kalian akan bisa tahu nih yang mana yang harus kalian pilih, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Saya minta maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamu.